Salam sejahtera di dalam Kristus. Bersama saya lagi di channel Igrea Siswano. Nah, kali ini saya akan mengulik bahan ajar atau materi dari Cahaya Bagi Negeri atau CBN, atau yang lebih dikenal dengan nama Superbook Indonesia. Nah, teman-teman, Superbook ini pernah tayang di televisi swasta Indonesia dan cukup digemari oleh anak-anak Indonesia. Dan saya sendiri beruntung bersama teman-teman pernah terlibat mengerjakan kurikulum modul lanjutan Superbook Indonesia, sehingga ya sedikit tahu tentang dapurnya Superbook untuk membuat kurikulum. Ya, ini adalah contoh modul lanjutan dari Superbook Indonesia. Lalu ada dilengkapi dengan CD atau videonya. Nah, ini biasanya dimasukkan ke dalam satu paket, yaitu di dalam seperti tas. Nah, ini yang dibagikan biasanya oleh fasilitator dalam bekerjasama dengan gereja-gereja lokal. Nah, lalu buat teman-teman yang belum tahu Superbook, apa sih Superbook itu? Ya, nah, saya yakin bahwa hampir banyak anak-anak di Indonesia sudah melihat tayangan dari animasi Superbook. Ya. Jadi pada tahun 1981 CBN ini menciptakan serial animasi buat anak-anak sebagai bagian dari penjangkauan ke negeri Jepang. Ya, sedikit saja disadari apa dampak serial ini di Jepang dan bahkan di seluruh dunia. Kemudian penelitian yang dilakukan setelah penjangkauan menunjukkan bahwa seri ini ternyata merupakan kesuksesan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sehingga Superbook juga dikenal sebagai Animated Parent and Child Theater. Adalah serial televisi animasi yang diproduksi oleh Tatsunoko Production di Jepang bersamaan dengan CBN di Amerika Serikat. Nah, selama peluncurannya di Jepang, diperkirakan lebih dari 4 juta orang menonton setiap episode mingguan Superbook ini di televisi. Dan ini yang mengakibatkan Alkitab menjadi buku terlaris di negara tersebut. Dan kemudian dari Jepang, seri Superbook beredar ke seluruh dunia, dari Asia hingga Amerika Utara. Pada tahun 1989, tengah gejolak ekonomi dan politik, Superbook mulai tayang di Uni Soviet. Dan untuk mendapatkan hasil maksimal, Superbook disiarkan pada waktu prime time di saluran nasional Soviet. Dan CBN menerima lebih dari 6 juta surat dari anak-anak yang memperkenalkan generasi baru pada Alkitab, bahwa saat ini Superbook Kids Club adalah salah satu program anak-anak dengan rating tertinggi di Ukraina. Nah, sejak pertama ditayangkan di Jepang, serial ini sekarang telah disiarkan lebih dari 106 negara, bahkan diterjemahkan ke dalam lebih dari 43 bahasa dan dilihat oleh lebih dari 500 juta orang. CBN ternyata juga memproduksi versi 3D-nya, yaitu 3D Superbook. Tujuannya adalah untuk menghasilkan seri baru yang akan menghormati warisan versi orisinilnya dan mengenalkan kembali kepada generasi digital. Seri baru ini dibuat oleh tim pemenang penghargaan Emmy yang berpengalaman dalam pembuatan Disney, The Lion King, Mulan, dan Beauty and the Beast. Lalu Superbook juga memiliki potensi untuk menjangkau lebih banyak anak-anak dengan pelajaran yang kuat yang menghadirkan kebenaran spiritual dan mempertahankan keakuratan historis. Nah, mungkin buat Bapak Ibu, Kakak, lihat anak yang pernah menonton video Kisah Alkitab Superbook, itu adalah modul sekolah minggu Superbook yang didasarkan pada satu episode Superbook. Jadi setiap video animasi menampilkan karakter anak modern, yaitu Grace Joy bersama dengan robot namanya Gizmo. Dan biasanya di film animasi ini
dimulai dengan kisah bagaimana ketika tokoh ini menghadapi beberapa dilema yang dapat dikaitkan dengan setiap anak. Misalnya ketika anak menghadapi masalah atau ketika anak berhadapan pada pengganggu, atau juga mereka tergoda untuk melakukan curang dalam ujian, mereka tidak mematuhi orang tua mereka. Nah, saat itulah Superbook membawa mereka kembali pada masa Alkitab untuk bertemu dengan seorang tokoh Alkitab yang menghadapi jenis masalah yang serupa. Nah, dengan melihat bagaimana tokoh tersebut dengan setia menghadapi kesulitan, maka anak-anak diperlengkapi dan dikuatkan oleh firman Tuhan untuk juga bisa mengatasi tantangan mereka sendiri. Nah, mungkin teman-teman ada yang bertanya, kira-kira versi Alkitab mana yang digunakan di dalam kurikulum Superbook ini? Ya. Dari penjelasan yang saya dapatkan dari laman Superbook, ternyata Superbook memakai Alkitab LAI terjemahan baru. Ya. Namun di dalam materinya, di dalam videonya juga menggunakan versi Alkitab Kabar Baik atau Alkitab Bahasa Indonesia Sehari-hari atau yang disingkat BIS, dan terjemahan Inggris modern. Nah, menurut Superbook, karena setiap terjemahan memiliki ciri khas tersendiri, maka mereka memberikan kata-kata yang lebih mudah untuk dipahami oleh anak-anak, sehingga membuat karakternya itu menjadi lebih dekat. Nah, lalu siapakah kira-kira Chris, Joy, dan Gizmo yang bertemu dengan banyak tokoh-tokoh Alkitab? Ya, Chris dan Joy adalah bentuk penokohan kreatif yang menggambarkan generasi anak. Ya, Chris berusia kurang lebih 11 tahun, Joy berusia 12 tahun, dan Gizmo adalah karakter imajinatif, sebuah robot yang menambah unsur kreativitas, keceriaan, keseruan, petualangan dari kisah Superbook. Ya, mari kita lihat satu persatu tokoh-tokoh ini. Yang pertama, siapakah Chris? Ya, Chris Quantum adalah pemain skateboard, video gamer, dan pemain gitar dari band Garasi bersama teman-temannya di sekolah yang bernama Valley View. Ya, Chris mempelajari rahasia Superbook melalui portal misterius ke masa lalu, dan Chris punya kesempatan untuk berpetualang dengan Superbook, ya, atletik dan punya rasa penasaran. Nah, tokoh yang kedua yaitu Joy atau Joy Pepper nama lengkapnya. Ini adalah tetangga dari teman sekelas dari Chris Quantum dari sekolah yang sama yaitu Valley View. Dia lebih suka berpetualang daripada Chris, dan dia suka sepak bola, sangat energi dan bagus di semua cabang olahraga. Nah, Joy ini memiliki intuisi yang kuat tentang orang lain dan bagus dalam membuat dan menyelesaikan sebuah rencana. Lalu tokoh yang ketiga bernama Gizmo. Nah, Gizmo ini adalah robot cerdas yang diciptakan oleh ayahnya Chris, yaitu Profesor Quantum. Dia suka memperbarui dirinya agar lebih berguna daripada hanya sekedar di laboratorium. Petualangan dengan Superbook dengan fitur yang keren, ternyata Gizmo dapat mengubah penampilannya sesuai kebutuhan. Gizmo ini memiliki keterampilan dapat terbang, membawa penumpang. Gizmo ini juga menggunakan informasi dari geoscan untuk menemukan lokasi dan waktu ketika berpetualang atau bepergian. Nah, teman-teman melihat karakter dan tokoh-tokoh Superbook ini, maka kita bisa melihat bahwa Superbook ini memang dirancang untuk melayani generasi virtual, gitu ya, generasi now atau generasi digital, di mana itu terlihat dengan kehadiran tokoh Gizmo yang memberikan kesan modern dan canggih, serta menambahkan unsur-unsur humor karena gaya ulah dan celoteh ringannya. Nah, robot Gizmo ini juga berperan sebagai sumber data di dalam perjalanan lokasi, waktu, zaman, dan berbagai data yang melengkapi
anak-anak dengan info yang penting. Jadi tanpa gizmo sangat sulit untuk mengetahui informasi tersebut. Nah, karakter gizmo juga memberikan gambaran bahwa gadget dan teknologi itu bisa digunakan untuk tujuan yang baik, yaitu sebagai tempat belajar, nilai-nilai kebenaran, di mana gizmo membantu anak-anak lebih mudah mengenal, memahami, dan apapun yang ada di kurikulum Superbook. Nah, teman-teman, catat ada pertanyaan yang sangat krusial dan yang sering saya dapatkan, bahwa ini pertanyaan yang buat teman-teman yang masih merasa kontra dengan film animasi Superbook ini, yaitu bagaimana mungkin mereka kok bisa berinteraksi dengan tokoh-tokoh Alkitab, gitu ya? Sedangkan di Alkitab sendiri tidak ada ya diceritakan tokoh-tokoh seperti itu, ya. Nah, perlu dipahami pada saat karakter-karakter itu berinteraksi dengan tokoh-tokoh Alkitab, Superbook sangat berhati-hati agar tidak mengubah atau mempengaruhi peristiwa atau ya kisah-kisah atau saat-saat yang penting, ya. Jadi tujuan dari interaksi ini adalah sebuah bentuk kreativitas di dalam menyampaikan kebenaran Alkitab yang dapat diaplikasikan di generasi anak saat ini atau yang identik disebut dengan generasi virtual. Nah, sebenarnya buat kita kalau mau jujur, setiap pemberita firman biasanya kita akan selalu melakukan dialog dengan teks, ya. Kita melakukannya ketika kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan hermeneutik tingkat tinggi maupun yang sederhana menggunakan rumus 5W1H, gitu ya. Nah, cuma selama ini kita kan melakukannya di dalam imajinasi kita atau di dalam kertas persiapan khotbah saja. Nah, oleh karena itu demikian juga sama dengan Superbook. Bedanya Superbook ini memvisualkan proses tersebut. Jadi sebenarnya secara esensi semua orang melakukan dialog dengan tokoh-tokoh Alkitab, ya, saat mereka membaca, merenungkan, atau bahkan khotbahkan. Nah, di dalam kurikulum Superbook ini ada 3 bagian. Yang pertama tadi adalah bagian bagaimana Joy, Chris, dan Gizmo mengalami sebuah masalah atau dilema, lalu mereka belajar pergi ke masa lampau untuk tokoh-tokoh Alkitab, dan jika mereka sudah tahu cara menghadapinya, belajar dari tokoh-tokoh Alkitab itu, lalu mereka kembali lagi, lalu dia menolong anak yang memiliki problem-problem tersebut. Nah, bagian yang kedua dari Superbook ini, di kurikulum ini, adalah mengajak anak-anak melihat tempat-tempat atau sejarah daripada kisah-kisah yang ada di dalam Superbook, ya. Misalnya Goshen itu tempatnya di mana, gitu ya. Dan saya dulu juga nggak tahu, tapi setelah melihat film Superbook saya jadi tahu, oh, Goshen itu tempatnya di sini, ya. Atau tempat-tempat di mana ditemukan Alkitab dan sebagainya, ya. Itu bagian yang kedua. Nah, lalu bagian yang ketiga, yaitu ini adalah bagian bagaimana mengajak anak-anak bahwa semua kisah-kisah di Perjanjian Lama itu adalah merujuk kepada satu tokoh, yaitu namanya Tuhan Yesus, ya. Misalnya kisah Musa, ya, ada persamaan-persamaan antara Musa dengan Tuhan Yesus, ya. Atau kisah tentang Daniel di gua singa dengan kisah Yesus, ya. Nah, kakak-kakak, bapak ibu sekalian, kurikulum Superbook ini ditujukan untuk rentang usia 6 sampai 12 tahun, ya. Meskipun beberapa pelajaran bisa juga digunakan untuk usia yang lebih muda. Namun dengan pendampingan dari para guru, ya, karena beberapa unsur tematik pada setiap modul akan disediakan penilaian yang harus diperhatikan oleh para guru sekolah ini. Lalu pertanyaan berikutnya, kira-kira ada berapa banyak modul Superbook Indonesia ini, ya? Nah, berdasarkan informasi yang saya dapatkan, modul Superbook ini direncanakan akan tersedia sekitar 70 modul, ya, sedang dalam produksi. Nah, rencananya modul ini akan didistribusikan sebanyak 3 kali di dalam 1 tahun. Visi Superbook sendiri adalah akan
menyediakan kurikulum untuk 5 tahun. Ya. Nah, jika teman-teman atau tempat Anda belum menggunakan kurikulum Superbook Indonesia, jika Anda ingin menggunakannya, Anda dapat menghubungi fasilitator Superbook yang ada hampir di setiap kota Indonesia. Atau Anda juga bisa mengunjungi laman dari superbookindonesia.com. Terima kasih, kiranya informasi ini dapat berguna dan menolong Anda di dalam melayani anak. Tuhan Yesus berkati.